Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari dalam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tetap menyatakan kebenaran dalam segala keadaan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ester 4 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sanganda biape dalamna pasti maruli pertolongan dohalak Jahudi, at sumalua halahi, tapi anggolaing hohom doho di bagasan pangalaho nasonon, osan diri pe mate do jana abisma barita ni keluarga ni amangmu. Isehe umbotui betak harani haporluan ni akkahatiha nasongonondo atong umbayan nahona piliho gaberatu." Dalam bahasa Indonesia, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada kisah tentang Ester yang masuk dalam istana raja dalam pertolongan daripada Mordekai. Namun ketika keadaan pada saat itu, ada tipu muslihat daripada Haman yang mencoba untuk mengkhianati Mordekai, sehingga akan terjadi sebuah penghukuman yang besar bagi orang-orang Yahudi, kemudian yang akan dihadapi Mordekai juga. Pada saat itu, Ester yang merupakan seorang Israel sudah menjadi ratu di istana, yang merupakan sesuatu yang diyakini adalah turut campur tangan Tuhan. Dalam kesulitan yang terjadi, Mordekai mengingatkan kepada Ester, jangan berdiam diri, nyatakan kebenaran, karena bisa saja engkau di istana adalah agar engkau dapat menyelamatkan umat dengan pertolongan yang engkau lakukan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini menghantarkan pemahaman yang baru bagi kehidupan kita. Ketika kita berada di suatu tempat, lihat dan perhatikanlah, sesungguhnya ada cara dan tangan Tuhan yang mau Dia lakukan untuk keselamatan. Ada tugas yang akan diberikan Allah sesuai dengan keberadaanmu bagi orang yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, pikirkanlah hal-hal berdampak yang bermanfaat bagi orang lain terhadap kehadiranmu di suatu tempat. Jangan merasa nyaman dan aman, karena memang keadaan kita adalah keadaan di mana kita harus bersuara, memberikan pandangan dan solusi bagi orang-orang yang mengalami ketertekanan, mengalami penderitaan. Oleh karena itu, dengan kita bersuara menyatakan kebenaran, sesungguhnya keselamatan yang kita nyatakan itu, yang pertama, karena kita sudah beroleh keselamatan, mengeroleh kesempatan, nyatakanlah itu sehingga orang lain menjadi tersembuhkan. Dan yang kedua, ketika kita berdiam, belum tentu adalah sesuatu yang terbaik, dan bisa saja itu akan juga melumpuhkan kita. Namun melalui firman Tuhan kali ini diingatkan bahwa kita adalah orang yang dipakai Allah, dipakai Tuhan dalam segala keadaan. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik. Biarlah segala langkah dan keputusanmu adalah merupakan pandangan imanmu, di mana engkau saat ini harus menjadi berdampak dan berguna. Bila firman ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk selalu menjadi berdampak. Jadikan hidup kami menyadari di mana kami berada bukan sebuah
ketepatan, namun sebuah kesempatan. Jadikan kami melakukan firman-Mu dalam tugas dan tempat yang Tuhan percayakan. Jadikan kami menjadi pembela bagi orang-orang tertindas, pengingat bagi orang-orang yang tidak mengingat Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.